Kompetensi keahlian teknik pengelasan telah mampu membentuk lulusan terampil, berpengetahuan, dan berkarakter unggul sebagai calon tenaga di bidang perencanaan dan pelaksanaan teknik pengelasan, serta jurulas yang handal dan bersertifikat. Tidak heran bila jurusan pengelasan ini setiap pendaftaran peserta didik baru atau PPDB, calon siswa yang mendaftar cukup membludak. Dan pamornya pun kini lagi naik daun di antara teknik jurusan yang lainnya. Pamor jurusan pengelasan di kalangan lulusan SMP ini menjadi naik daun dikarenakan hampir 100% lulusan terserap dunia kerja. Dipastikan siswa yang lulus dari jurusan ini jarang yang menganggur. Pamornya kian melambung lagi manakala terdapat sejumlah siswa belum lulus sekolah sudah dikontrak oleh perusahaan asing ternama. Tentunya dengan upah 3 kali lipat dari UMK mencapai 12 juta hingga 15 jutaan. Seperti terjadi pada tahun kemarin di SMK 6 Batam, dari ribuan calon siswa mendaftar, rata-rata calon siswa lebih memilih jurusan pengelasan ketimbang jurusan lainnya. Hal ini terbukti dari semula sekolah hanya menerapkan kuota jurusan pengelasan hanya 2 lokal, malah bertambah menjadi 3 lokal. Itu pun dengan jumlah siswa per kelasnya cukup padat, hingga per kelasnya mencapai 40 siswaan. Seperti prediksi Ketua Jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 6 Batam, Didel Piano Potman ST, bahwa calon siswa yang mendaftar pada jurusan teknik pengelasan pada PPDB mendatang akan membludak. Namun demikian, sekolah hanya bisa menerapkan 3 lokal kelas seperti tahun sebelumnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didel, ini kan tahun ajaran baru Pak ya. Tahun ajaran baru ini apa persiapan kita Pak untuk pengelasan ini? Seperti apa pola-pola yang akan kita terapkan pada tahun ajaran baru ini? Pola kita akan kita laksanakan yaitunya sesuai arahan dari Dinas Pendidikan, bahwasanya untuk teknik pengelasan tahun ini dibuka 2 kelas. Gitu. 2 kelas. Ya. Tapi mengingat animo dan keinginan masyarakat ya. Kemungkinan besar sama dengan tahun kemarin gitu. Jadi tahun kemarin membludak juga Pak ya? Membludak jadi 3 kelas gitu kan. Jadi 3 kelas. Jadi per kelas kita berapa Pak? Per kelas itu arahan dari dinas itu kan cuma 36 Pak. 36. Ya. Tapi kita pola karena banyak peminatnya banyak biar terakomodir kan menjadi 40 sampai 40 orang per kelas Pak. Jadi 40 per kelas. Programnya apa sih Pak yang ada nggak yang lebih kita tonjolkan untuk nanti ke depannya? Program yang kita tonjolkan untuk sementara ini berhubung karena pandemi ini Pak. Jadi banyak perusahaan yang mempending kerjasama. Dan kemungkinan besar polanya sama dengan tahun kemarin. Ada beberapa perusahaan yang ingin bekerja sama dengan kita dan itu akan kita akomodir ya, follow up nanti. Follow up. Kalau pandemi udah berapa perusahaan Pak kita Pak? Perusahaan yang kita ini kan sejauh ini ada mungkin 20-an ada perusahaan. 20 itu yang udah kerjasama. Yang belum kerjasama belum? Kerjasama ada sekitar 7 perusahaan lagi. Baru dia minta mengajukannya. Iya. Terus untuk Prakin sendiri Pak, anak tersebar di 20 perusahaan itu? Ya, ada di 20 perusahaan. Nah,
nengok dari ini Pak, dari output anak setelah lulus dari SMK ini pengelasan, berapa persen yang diserap oleh tenaga dunia kerja? Output yang sudah terserap sama dunia kerja, berdasarkan data yang kita miliki ada sekitar 85% sampai 90%. 85 sampai 90%. Berarti yang 10% kuliah lagi atau gimana? 10% ada yang kuliah, ada yang memang mencari gitu ya. Dan mereka itu sejauh ini masih berkoordinasi dengan kita gitu. Dan kita carikan jalan keluarnya gitu. Tapi kita ada kelas khusus nggak Pak untuk ini, untuk pengelasan ini? Kelas khususnya sejauh ini kita telah melaksanakan kelas khusus dengan PT Semue. Untuk pengelasan. Dan tahun kemarin hasil udah bagus Pak ya? Sudah, yang 9 orang tahun angkatan pertama, 11 orang ya yang langsung diterima. Nah tahun ini gimana Pak? Tahun ini udah ada juga yang tes tiap tahun apa? Tiap tahun ada Pak. Oh tiap tahun ada. Ini semua kita minta lagi dengan semua 20 orang gitu Pak. 20 orang. Jadi jatah kita emang seperti itu ya? 20. Itu 20. Tergantung dari kebijakan semua ke depannya seperti apa. Kebutuhan semua berapa ya kita akomodir ya. Jadi kalau yang 20 itu yang prakin di sana ya Pak ya? Di semua? Ya, semua. Prakernya berbentuk kelas industri Pak. Kelas industri menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri. Oh gitu. Jadi mereka prakin di sana, udah itu ikut tes. Betul Pak. Ada khusus nggak terhadap ini, terhadap SMK 6 itu untuk tesnya tersendiri gitu? Tersendiri Pak. Oh jadi gitu. Mengikuti standar karyawan yang sudah 6G, posisi 6G, langsung direkrut sama mereka. Direkrut apa ada pembinaan sebelumnya atau gimana? Pembinaan sebelumnya ada sekitar 3 sampai 6 bulan Pak. 3 sampai 6 prakin itu ya? Iya. Cuman kalau memang mereka itu lebih cepat, akselerasinya lebih tinggi, 2 bulan sudah bisa gabung dengan perusahaan. Kalau semua itu berapa siswa Pak yang kita prakinkan di sana biasanya? Yang tahap pertama itu kemarin tahap awal ada 8 orang. 8 orang. Ya, dan tahap kedua itu udah 20 orang. 20 orang. Tahap ketiga ini kemungkinan besar insya Allah 20 orang juga. 20 orang diteskan, akhirnya terseleksi kemarin tuh yang lulus terseleksi 11 orang. 11 orang. Itu angkatan pertama Pak ya. Angkatan kedua gitu. Angkatan kedua. Yang angkatan pertama? Angkatan pertama itu cuman 1 orang yang gagal Pak. Oh 1 orang gagal dari 20? Dari 20. Wih, luar biasa ya. Itu pun karena dia udah bekerja di perusahaan lain. Oh udah perusahaan lain jadi didiskualifikasi gitu ya. Jadi tahun ini apa targetnya Pak? Tahun ini target kita mengembangkan sayap di perusahaan-perusahaan lain. Ada perusahaan kapal yang terbesar di Punggur ini. Oh itu udah kita kerjasama juga. Sekarang mereka ada 30 siswa yang mereka bina sekarang. Oh gitu, dari kita ya? Dari kita. Oh mudah-mudahan yang 30 itu bisa diterima di sana. Insya Allah. Pak, ini kan cukup prospek nih pengelasan Pak. Gimana sambutan dari perusahaan sendiri Pak? Sambutan dari perusahaan sendiri sebetulnya cukup membanggakan Pak. Karena untuk welder tempatan masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang ya Pak. Jadi kita berharap etika mereka baik-baik saja dan akan kita kembangkan ke tingkat yang lebih baik. Jadi setiap tahun ini Pak ya sangat dibutuhkan itu ya untuk tenaga pengelasan. Sejauh ini dibutuhkan sekali Pak. Dibutuhkan sekali. Perkembangan proyek sudah mulai naik sekarang Pak. Bahkan perusahaan-perusahaan lain pun welder-welder dari luar pun sudah banyak berdatangan ke Batam untuk dites. Dan itu biayanya cukup mahal. Cukup mahal. Ya. Jadi kalau misalkan lulusan SMK mungkin lebih murah Pak ya. Lebih murah dan lebih produktif Pak. Produktif ya. Karena memang udah bidangnya di situ ya. Bidangnya dan juga mungkin karena dia tenaga baru jadi dia bekerjanya lebih semangat. Beda dengan yang sudah umuran 30 ke atas gitu. Jadi mereka masih punya ini ya, punya spirit kerja lebih bagus. Betul. Itu Pak, ketika kita tanamkan pendidikan di dunia industri ke dunia sekolah, itu ada khusus nggak Pak? Dibedakan nggak materinya? Materinya dibedakan Pak. Jadi sejauh ini kita pada kelas 2 itu kita sudah seleksi mereka. Pertama masalah umur Pak. Umur 18 tahun ke atas itu kita bedakan orangnya gitu. Oh gitu. Bedakan kelas. Ada klasifikasinya Pak ya? Klasifikasi umur. Karena perusahaan itu minta kalau sudah 18 tahun walaupun belum punya ijazah, skillnya sudah mumpuni, mereka bersedia untuk dia terima ya. Rekrut gitu. Merekrut langsung. Pak, ada nggak didatangkan kayak guru terbang atau guru undangan?
Guru tamu ya, guru tamu. Ya, dari perusahaan kita selalu membawa guru tamu, kadang 2 minggu sekali paling lama gitu. Oh gitu. Biasanya setiap minggu kita adakan guru tamu. Gitu. Berarti banyak ininya Pak ya, banyak praktek daripada teori. Banyak prakteknya juga Pak. Teori dari perusahaan sendiri juga banyak Pak, karena mereka mengadopsi apa yang dilakukan di perusahaan gitu, supaya mereka budaya industri itu mereka cepat pahamnya. Artinya sekolah pun menyesuaikan keinginan industri seperti apa gitu Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, Pak, terakhir harapan Bapak mungkin dunia pengelasan apa Pak? Ya, saya berharap dunia pengelasan ini semakin maju dan semakin berkembang. Terutama untuk pendidikan pengelasan. Karena welder itu nganggurnya sedikit kalau menurut saya. Gitu. Kalau mereka pingin berkreasi sendiri, banyak di masyarakat pun banyak pengelasan yang di bengkel-bengkel juga perlu atau mereka buka usaha sendiri gitu kan. Nah, itu harapannya. Dari ada banyak nggak Pak yang mereka buka usaha sendiri kayak bengkel sendiri gitu? Sejauh ini masih tergantung dengan modal mereka. Mungkin ada sebagian yang sudah, dan sebelumnya pada kelas 10 itu kita sudah ajak ke bengkel-bengkel pengelasan, bengkel teralis untuk belajar di sana. Dan mereka sejauh ini membangun kerjasama dengan pihak-pihak bengkel tersebut. Jadi begitu mereka tamat, mereka nggak canggung lagi gitu kan, kerjasama dengan. Artinya prakin mereka tidak kesulitan ya? Nggak kesulitan mereka, jadi udah paham. Pak, kalau untuk peralatan apa yang masih kurang kita Pak? Udah lengkapkah atau gimana? Kalau peralatan udah standar ya? Sudah standar, tapi ada beberapa hal yang teknologi pengelasan ini kan berubah-ubah. Oh iya. Jadi kita harus mengikuti, harus mengupdate lagi ya. Untuk mengikuti ini ya kita harus persiapkan modalnya gitu. Oke, terima kasih Pak Didel. Mudah-mudahan maju terus SMK 6 di jurusan pengelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Armen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Namanya siapa? Eri Nanda. Eri Nanda kelas berapa sekarang? Dari kelas 10. Eri, kenapa Eri memilih jurusan pengelasan? Saya ingin menjadi welder Pak. Welder. Ya. Dari awal pingin pengelasan. Ya, dari dulu. Dari dulu. Keinginan sendiri. Apa sih dari pengelasan sendiri yang kamu harapkan? Saya ingin belajar ilmu-ilmu dari pengelasan. Dari seperti abang saya jadi welder. Oh, abang kamu dari sini juga? Iya. Dari sini jadi welder? Iya. Kalau udah bekerja? Udah. Udah di mana? Sekarang dia di Citra. Di Citra. Gara-gara di sini jadi kamu termotivasi untuk di sini.